Halo teman-teman, gimana kabarnya? Pada video kali ini kita akan membahas soal TKA SMA bab ketiga, yaitu barisan dan deret. Kita mulai dari nomor 1. Diketahui barisan aritmatika dengan suku ke-5 dan suku ke-8 berturut-turut adalah 4 dan 10. Nah, ditanya jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah. Oke, jadi kita tulis dulu diketahuinya itu adalah suku ke-5 dan suku ke-8 ya teman-teman. Nah, suku ke-5-nya itu yang 4, suku ke-8-nya itu adalah yang 10. Nah, pertanyaannya itu jumlah suku pertama deret tersebut. Nah, dari sini kan kita belum tahu suku pertama atau A-nya itu kan berapa ya. B-nya juga belum tahu. B itu adalah beda atau penjumlahan atau pengurangan dari setiap sukunya gitu. Nah, caranya kita bisa tulis seperti ini teman-teman. Kan rumus UN itu sama dengan A plus N-1 dikali dengan B ya teman-teman. Jadi U5 dan U8 itu bisa aku tulis kayak gini teman-teman. Jadi U5 itu sama dengan A plus N-1, artinya 5 dikurang 1, yaitu 4. 4B sama dengan 4. Sedangkan U8, A plus 8 kurang 1 berarti 7. Plus 7B sama dengan 10. Nah, ini bisa kita eliminasi teman-teman. Kita kurangin ya. 4 kurang 10 itu min 6. Kemudian 4 kurang 7 itu menjadi min 3. Jadi min 3B. Nah, A dikurang A udah habis. Jadi bisa kita dapat B-nya itu min 6 dibagi dengan min 3 sama dengan 2. Jadi kita udah ketemu B-nya. Sekarang kita cari A-nya dengan cara substitusi ke salah satu suku. Misalkan kita mau suku yang 5 ya, suku ke-5. Suku ke-5 itu A plus 4B. Karena B-nya 2, kita ganti 4 kali 2 sama dengan 4. Kemudian A-nya berarti kan 4 dikurang 4 kali 2, 8 ya. Berarti 4 dikurang 8. Sehingga hasilnya adalah min 4. Nah, ini adalah A-nya. Terus sekarang ditanyanya jumlah 10 suku pertama. Berarti yang ditanya itu SN. Dimana SN itu rumusnya N per 2, 2A plus N-1 kali dengan B. Nah, N-nya itu adalah 10 karena diminta 10 suku pertama. Jadi kita tulis S10 sama dengan 10 dibagi 2. 2A berarti 2 kali min 4. Ditambah dengan N-1. N-nya kan 2. N-nya 10. 10 kurang 1 berarti 9. 9 kali B-nya baru 2. Nah, kita sederhanakan. 10 bagi 2 itu 5. 2 kali min 4 berarti min 8. 9 kali 2 berarti 18. Jadi 5 dikali dengan 10, maka hasilnya adalah 50. Jadi jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah 50. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Seorang ibu mempunyai 5 orang anak yang usianya membentuk suatu barisan aritmatika. Jika usia si bungsu atau anak yang terakhir adalah 7 tahun dan usia si sulung adalah 19 tahun, berarti anak yang pertama ya teman-teman, maka jumlah usia kelima anak tersebut 5 tahun yang akan datang. Jadi misalnya kita pakai U1-nya itu dari si bungsu aja ya teman-teman. Jadi biar B-nya itu positif atau bedanya itu naik, tidak negatif ya teman-teman. Jadi bisa kita tulis U1 atau A-nya adalah 7 tahun. Sedangkan karena dia mempunyai 5 orang anak, berarti usia si sulung bisa kita tulis U5, yaitu 19 tahun. Tapi karena ditanyanya itu usia kelima anak 5 tahun yang akan datang, maka kita tambah 5 dulu di sini. Gitu ya, berarti udah kita hitung 5 tahun yang akan datang itu. Jadi usia anak bungsunya itu udah 12 tahun. Dan usia anak sulungnya itu berarti 24
tahun. Kalau kita lihat nih teman-teman, selisihnya tetap ya. 19 dan 7 itu selisihnya 12 tahun dan ketika 5 tahun kemudian selisihnya masih tetap, yaitu selisih 12 tahun antara si bungsu dan si sulung. Nah, kemudian pertanyaannya itu kan maka jumlah usia kelima anak tersebut. Berarti S5 kan teman-teman. Nah, Sn itu rumusnya bukan hanya yang tadi ya, bukan hanya nomor 1 yang 2A plus N-1 kali B. Sn juga bisa didapat dari N per 2A plus UN, teman-teman. Nah, karena ada 5 anak dan U5-nya juga udah diketahui, berarti kita bisa pakai ini. Jadi, S5 atau jumlah usia kelima anak adalah 5 per 2, A-nya itu adalah U1, suku pertama. Jadi, kita ambil yang 12 tahun, karena sudah 5 tahun kemudian kan. Ditambah dengan UN. U-nya U kelima, gitu kan. Berarti 5 per 2 dikali dengan 12 ditambah 24. Kita ambil yang 24 bukan yang 19 ya teman-teman. Gitu. Terus kita jumlahkan 5 per 2 dikali 36 ya. Jadi 36 dulu kita bagi 2 biar mudah, biar tidak terlalu besar. Sehingga hasilnya 18. Nah, terus baru kita kalikan. 5 kali 18 adalah 90. Jadi usia kelima anak setelah 5 tahun yang akan datang adalah 90 tahun. Begitu teman-teman. Yuk kita lanjut ke nomor 3. Diketahui suatu barisan aritmatika sebagai berikut. U3, U4, U11, U14 jika dijumlahkan hasilnya adalah 360. Maka nilai dari U8 dibagi dengan 15 adalah berapa? Nah, seperti nomor 1 ya teman-teman, masing-masing U3, U4, U11, dan U14 itu bisa kita tulis dalam bentuk A plus N-1 kali B. Kan rumus UN itu adalah A plus N-1 kali B. Jadi, untuk U3 tambah U4 tambah U11 tambah U14 sama dengan 360 itu masing-masing bisa kita jabarkan teman-teman. Bentuknya jadi seperti ini. U3 itu berarti A plus 3 kurang 1 jadi 2B ditambah U4 itu berarti A plus 4 kurang 1 jadi 3B. Kemudian U11 berarti A plus 11 kurang 1 berarti 10B. Dan yang 14 berarti A plus 14 kurang 1 menjadi 13B. Sama dengan 360. Kemudian bentuknya kita sederhanakan dulu, di mana A-nya di sini ada 4 ya teman-teman. A. Berarti jumlahnya adalah 4A. 4A, terus B-nya sekarang. B-nya ada 2B, ditambah 3B jadi 5B, ditambah 10B jadi 15B, ditambah dengan 13B berarti menjadi 28B. Berarti 4A ditambah 28B sama dengan 360. Nah, bentuknya ini bisa kita sederhanakan ya teman-teman. Menjadi seperti ini, kita bagi dengan 4 semua. Nah, 4A dibagi 4 menjadi A, 28B dibagi 4 menjadi 7B, dan 360 bagi 4 menjadi 90. Nah, persamaan ini kita simpan terlebih dahulu. Kita kerjakan dulu yang nilai dari U8 per 15 ya. U8 per 15. Di mana U8 itu kalau kita jabarkan menggunakan rumus A plus N-1 kali B adalah A plus 8 kurang 1 kan menjadi 7. 7B. Begitu kan teman-teman. Terus perlu dibagi dengan 15 nih. Nah, ternyata dari persamaan sebelumnya kita sudah punya A plus 7B itu nilainya 90. Jadi 90 lah itu yang dibagi dengan 15. Gitu. Jadi hasilnya berapa teman-teman? Ada 6. Begitu. Berarti 90 dibagi 15 adalah 6. Jawabannya adalah 6. Begitu teman-teman. Oke, sekian dulu penjelasan pada video kali ini. Semoga mudah dimengerti. Sampai jumpa di video berikutnya.